Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Mekatronika Manakara, di kesempatan kita kali ini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana cara mendesain rangkaian elektronika menggunakan aplikasi Altium Designer versi 22.11.1. Untuk contoh rangkaian yang saya akan jelaskan adalah rangkaian adjustable power supply DC 0 sampai 12 volt. Jadi yang saya akan jelaskan mulai dari bagaimana cara membuat project baru sampai dengan mendesain skematik adjustable power supply, kemudian dilanjutkan dengan mendesain layout PCB. Ini adalah hasil desain layout PCB untuk tampak atas, kemudian tampak bawahnya seperti ini. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Mari kita simak video penjelasan secara detailnya sebagai berikut. Sebelum lanjut, materi tutorial yang akan saya jelaskan ini dapat kita gunakan sebagai referensi pada proses pembelajaran di kelas, khususnya pada sekolah menengah kejuruan. Di sini keterkaitan antara materi atau bahan ajar dengan elemen dan capaian pembelajaran bisa kita gunakan pada mata pelajaran dasar-dasar teknik elektronika pada fase E. Untuk elemen gambar teknik dengan capaian pembelajaran pada akhir fase E, peserta didik mampu menggambar rangkaian elektronika, kemudian mampu mengenal macam-macam simbol komponen dan rangkaian elektronika. Oke, selanjutnya kita membuka aplikasi Altium Designer. Klik kanan, open. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Altium Designer versi 22.11.1. Langkah awal yang kita lakukan adalah membuat project baru dengan cara file, pilih new, kemudian project. Nah, di sini kita tulis nama project yang akan kita buat, adjustable DC power supply. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu lokasi penyimpanan. Kita simpan di folder Altium ya, di dokumen. Kita buatkan folder baru, power supply. Oke, kita buka, select folder, kemudian pilih create. Selanjutnya klik kanan di bagian project. Kita tambahkan skematik. Kemudian klik kanan kembali, kita tambahkan PCB. Maka di bagian kiri panel project ini ada titik SCHDOC untuk skematik, kemudian titik PCB DOC untuk layout PCB. Kita beri nama ya, tekan pada tombol keyboard Ctrl S,
Kita set, kita beri adjustable power supply. Power supply. Kita save. Nama dari file skematiknya sudah berubah. Di sini untuk file PCB kita samakan juga, Ctrl S. Kemudian kita samakan namanya, adjustable power supply. Kemudian kita save. Oke. Ini tahap awal membuat project baru untuk menggambar skematik layout ya. Kemudian persiapan untuk menggambar layout PCB. Oke, kita masuk di tahap kedua, yaitu menambahkan komponen dari library dengan cara kita pilih tab komponen. Kemudian kita tambahkan komponen yang pertama, yaitu konektor. Di sini ada daftar komponen. Kita pilih ya, ini header ya, pin header. Ini simbolnya. Kemudian ini untuk footprint dari layout PCB nanti. Kita tarik masuk, kita lepas. Kemudian untuk memutar, kita bisa tekan tombol spasi pada keyboard. Oke. Kemudian ini nanti berfungsi untuk pin konektor ke trafo ya, trafo. Kemudian kita pilih dioda. Dioda kita bisa pilih yang jenis 1N4004. Ini adalah footprintnya, ini adalah simbolnya. Kita ambil 4 buah. Kita bisa gandakan ini dengan Ctrl C, baru Ctrl V, paste. Oke. Ini bisa kita putar ya. Oke. Kemudian kita tambahkan komponen kapasitor. Ini kita ambil kapasitor Elko. Kita gunakan sebagai filter. Filter ya. Ini saja. Kemudian kita putar. Oke. Positifnya yang datar ini ya. Kemudian kita tambahkan coba. Oh ini yang kita tambahkan. Kita ganti, kita putar ya. Kemudian kita tambahkan lagi kapasitor non-polar 1 buah. Oke. Ini 2 buah kapasitor kita fungsikan sebagai filter. Di sini 4 buah dioda ini berfungsi sebagai dioda bridge, penyearah arus listrik dari input trafo. Dari masukan trafo tadi kita rubah menjadi tegangan arus DC. Setelah filter, kita tambahkan komponen
regulator LM317, voltage regulator. Ini ada, kita lihat jenisnya, input ground dengan output. Ini yang jenis 78, kelihatan 7805. Untuk jenis LM317 tidak tersedia ya. Kita coba cari di tempat lain. Kita tambahkan coba library eksternal dengan cara klik icon ini, kemudian kita pilih file base library preference, kita coba install library. Ini on semiconductor, kita cari di power. Ini ada voltage regulator, kemudian kita close. Kita lihat tadi voltage regulator. Nah, ini ada ICLM. Nah, ini LM317. Kita lihat posisi simbolnya 134. Oh, ini SMD 1 3. Kita lihat dulu datasheetnya ya. Datasheet dari LM317. Oke, kita ketik di Google bisa. Kita lihat pinnya input adjustable output. Ini adalah datasheet dari LM317. Pin 1 itu adjustable, pin 2 output, pin 3-nya input. Oh iya. Kita lihat di library yang disediakan, pin 3 input, pin 1 adjustable, pin 2 output, sama ya. Ini yang T0 ya, tipe footprint T0. Kita lihat kembali datasheetnya. Oh ya, yang T0220. Yang SMD itu yang SOT 223, sedangkan ini TO0263. Nah, kita pakai yang ini, T0220. Oke. Ini kemudian kita tarik. Oke. Selanjutnya kita ambil komponen selanjutnya. Di device, kita cari di resistor. Ini beda simbol saja ya antara Eropa dengan Amerika. Ini jika yang berwarna merah ini menandakan bahwa jenis eh, resistor adalah SMD. Sedangkan ini yang throttle sama, kita gunakan ini saja. Kita putar. Memutar dengan menekan tombol spasi pada keyboard. Kemudian potensiometer. Potensiometer ini kita lihat, ini yang SMD.
Oke, ini potentiometer ya. Kita pakai yang ini. Kita letakkan di sini. Oke. Kemudian kita butuh dioda. Ctrl C, paste. Kita letakkan di bagian atas dari LM317. Kemudian kita paste kembali. Tab. Kita letakkan di sini. Ini sebagai feedback dan protektor ya. Kemudian kita pilih kapasitor. Oke. Selanjutnya kita berikan kembali filter untuk output ya. Filter untuk output. Kemudian konektor untuk output, tegangan outputnya. Oke, kita putar posisi seperti ini. Oke, ini komponen-komponen yang kita butuhkan. Kita bisa menambahkan lampu indikator. Lampu indikator. Berarti kita butuh resistor. Kita letakkan di sini. Kemudian kita butuh LED. Lampu LED huruf L. Lampu LED. Oke, ini LED-nya gimana? Ini LED SMD. Oke, kita ambil ini saja dulu. LED. Kita letakkan di sini. Oke. Setelah itu kita hubungkan, ya. Hubungkan. Oke, jadi komponen yang kita butuhkan sudah kita keluarkan semua. Kita atur posisinya terlebih dahulu. Setelah kita menempatkan posisi komponen, tahap selanjutnya adalah menghubungkan track atau jalur pada kaki-kaki komponen. Caranya kita pilih pada menu di sini wire, kemudian kita hubungkan dari pin header. Ini input dari trafo masuk ke dioda ya. Maaf, kita buat dulu outputnya ini. Ini output positif, ini output negatif. Kemudian kita hubungkan. Oke, kita hubungkan. Oke, jadi membentuk dioda bridge ya. Dioda bridge ini keluaran positif, sedangkan ini keluaran negatif. Keluaran positifnya kita hubungkan ke filter. Kemudian kita hubungkan ke resistor sebagai indikator. Kemudian kita hubungkan ke regulator adjustable LM317. Kemudian adjustable-nya ini kita hubungkan ke potentiometer. Ini ada feedback ya. Dioda kita hubungkan ke ini, kita hubungkan ke resistor. Ya, ini rangkaian pembagi tegangannya untuk adjustable pada LF317. Kemudian
kita hubungkan ke kapasitor, output kita hubungkan ke kapasitor akhir untuk filter output, kemudian kita hubungkan ke pin header output kaki 1. Ini dioda kita hubungkan ke ini. Selanjutnya negatifnya ini kita hubungkan satu kali ke output dulu, kemudian kita hubungkan ke ground kaki-kaki yang lain. Potensiometer dua kaki 2 dengan 3 terhubung ke ground. LED ke ground, kapasitor ke ground, kemudian ini ke ground juga. Oke, jadi jangan lupa di save terlebih dahulu. Di bagian bawah kita hubungkan ground. Jadi klik kanan, plus power kita hubungkan ke ground. Oh, maaf, bukan PCC ya. Plus power. Oh ini. Kemudian kita hubungkan ke grounding. Selesai menghubungkan kaki-kaki komponen, kita klik tool, kemudian anotasi, kita pilih yang bagian atas ini, anotasi skematik. Di sini kita penomoran dari label komponen. Kita bisa pilih dari urutannya ya, dari atas ke bawah, kemudian ke samping. Designator, kemudian kita klik update. Ada 17. Kita klik OK. Sudah, kita klik exit change. Kemudian kita pilih validasi. Kemudian kita pilih eksekusi. Setelah itu kita close. Kita kemudian klik close lagi. Nah, di sini penomoran dari setiap komponen. Kita lihat P1, kemudian D1, D2, D3, D4, C1, C2, R1, D5, di sini R2, di sini R3. Jadi berurutnya dari atas, kemudian ke samping. Oke, kemudian kita save. Penomoran sudah selesai, kita masuk ke tahap selanjutnya kembali. Kita update masuk ke PCB. Nah, caranya gimana? Kita klik desain ya, menu desain. Kemudian kita pilih bagian atas ini update PCB dokumen. Kita validasi kembali. Kemudian kita eksekusi. Kemudian kita close. Nah, di samping kanan ini adalah komponen yang berasal dari library yang telah kita generate masuk ke dalam PCB. Ini area PCB yang akan kita gambar atau yang kita layout nantinya. Di bagian pojok atas ini menggunakan satuan mil ya. Jika kita mau merubah ke satuan milimeter pada keyboard, kita bisa tekan tombol key. Nah, ketika kita tekan tombol key, dia berubah menjadi satuan milimeter.
Jika kita zoom, di sini ada grid, grid ini bisa kita atur gridnya dari menu. Aku cari dulu ya. View, grid. Nah, di sini set global snap grid. Ini setiap gridnya ini 0,127. Ini kita bisa rubah eh, untuk mempermudah dalam proses penggambaran nanti. Kita tentukan terlebih dahulu besar dari board PCB yang akan kita buat, ya, akan kita gambar. Misalnya kita mau buat PCB dengan ukuran 5 kali 7, ya. Ini lebarnya 7 cm, tingginya 5 cm. Dengan variasi input dengan outputnya, ya. Pin headernya ini berada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita coba, ini titik referensinya. Kita coba pertama, cara setting board PCB, ya. Kita setting board PCB-nya terlebih dahulu. Untuk mempermudah, berarti kita menggunakan grid milimeter dengan ini dipolnya 0,127 nantinya. Kita buat umpamanya 10 mm atau 1 cm, ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat setiap titik ini berarti nilainya adalah 10 mm atau 1 cm. Nah, coba kita lihat. Untuk membuat PCB kita aktifkan dulu Keep Outlier. Kita klik kiri. Kita pilih ini terlebih dahulu, kemudian kita pilih Flash, menu Flash, kemudian Keep Layout, kemudian kita pilih yang di bawah ini saja, Track, ya. Kemudian kita ambil di sini, klik. Ini di sini kita perhatikan, ya, ini 10 mili, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 70 mm. Kita klik, kemudian kita arahkan ke atas sebanyak 5, kemudian kita arahkan ke samping kiri, kemudian ke bawah. Selanjutnya kita blok, kemudian kita pilih desain board shape, kemudian kita pilih yang bagian atas. Oke. Ini sudah membentuk area PCB yang akan kita gunakan nanti untuk penempatan komponen dengan dimensi 5 kali 7. 5 kali 7. Oke, sebelum kita memindahkan komponen masuk ke dalam area PCB, kita kembalikan settingan grid, view, grid, kemudian kita isi 1,27 mm, klik OK. Ini setiap titik itu nilainya 1,27 mm. Atau kalau mil itu sekitar 50 kalau tidak salah. Coba kita cek. Kita rubah dulu ke mil key. Kita tekan tombol key, kemudian view, grid. Oh ya, 50 mil. Nah, kita rubah dulu ke metrik milimeter. Nah, setelah kita rubah besar gridnya, baru kita masukkan ke dalam area PCB. Kita susun, ya.
Ini kita klik yang berwarna merah, kemudian kita tekan delete. Oke. Pertama kita lihat ya susunannya di skematik. P1 sebelah kanan P2, kemudian diikuti oleh dioda C1, C2, R1 dengan D5 LED. Nah, kita usahakan posisinya per grup ya untuk mempermudah dalam wiring nantinya. P1, oke, kemudian P2, selanjutnya dioda D1, kemudian D2, kemudian D3, nah, D4, kemudian kita atur dulu ya. Kemudian sesudah dioda penyarah, kita butuh C1 dengan C2. C1, kemudian C2. Besar ya. Untuk peletakan komponen bebas tergantung dari strategi kita dalam menempatkan komponen sehingga dalam menghubungkan jalur nantinya akan eh, lebih mudah. Oke, hal yang terpenting juga dalam peletakan komponen di dalam area PCB, kita harus memperhatikan jarak antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Tidak disarankan untuk bertumpuk. Ada lagi yang kita mau coba rubah. Kalau ini turun sedikit, bisa nggak? Oke, ini posisi akhir. Kita cek apakah ada yang bertumpuk. Tidak ada ya. Sekira tidak ada, kita simpan. Setelah proses penempatan komponen telah selesai, selanjutnya kita hubungkan jalur pada kaki-kaki komponen berdasarkan garis bantu yang ada. Namun terlebih dahulu kita coba setting kita buat kelas net jalur. Kita pilih net kelasnya terlebih dahulu. Sini kita tambahkan dua buah grup atau kelas jalur ya. Kelas yang pertama kita buat kelas signal, jalur signal. Kemudian yang kedua
Kita rename jalur power. Jadi untuk mempermudah mengatur lebar dari jalur nantinya. Jalur power itu kita bisa tentukan di sini. Ini jalur power yang membutuhkan lebar jalur yang agak lebih besar, sedangkan jalur signal itu mungkin bisa kita terapkan di bagian lampu indikator ini, net D5. Di sini ada keterangannya, net D5, sedangkan ini ground. Ground itu membutuhkan lebar jalur, jadi dia masuk ke kelas power. Ini kita saja masukkan satu saja contoh, masuk ke kelas signal. Kita kembali lagi, classes, power, signal. Signal tadi net D51. Nah, sedangkan ini nanti kita masukkan semua ke power. Ground, C1, C3, C4, D1, D2. Nah, D5 tidak usah kita double klik, ya. Dia bukan member dari power. Sedangkan signal membernya hanya net D51. Oke, kita klik OK. Setelah kita buat kelas jalur, kelas power, apa? Klasik, kelas jalur. Selanjutnya kita setting pada design rule-nya. Nah, ini kita setting bagian clearance. Nah, kita buat clearance antara jarak jalur PCB dengan kaki komponen, lubang kaki komponen padnya itu sekitar 0,5 mm. Oke, kemudian lebar, ini lebar jalur, ada 3 tingkatan, ya, tengah, maksimal dengan minimal. Kita buat dua. Yang pertama ini kita buat kelasnya dulu, kita pilih kelasnya dulu. Untuk kelasnya power, nah berarti di sini adalah power, ya. Kelas power ini kita umpamakan sebesar 2 mm. 2 mm, pertengahannya sekitar 1,86 mm, paling kecil itu 1,68. Ini bebas. Jika jalur ingin diproses menggunakan sablon manual, sebaiknya diperlebar eh, jalurnya agar tidak putus. Ini untuk power. Kemudian yang kedua, signal. Nah, kita di sini pilih objeknya di net class bagian signal. Kemudian di sini kita beri 1,27 mm. Ini mungkin 1,1 mm. Ini mungkin 0,86 paling kecil. Ya, kita umpamakan seperti itu. Ini untuk eh, power signal, ya. Untuk power seperti ini. Jadi ada dua buah lebar jalur yang akan kita pakai nantinya. Kita apply, kita oke. Set. Kita coba antara ground dengan net 5. Net 5 ini cara menghubungkannya, kita pilih icon interaktif ini dan kita pilih. Oke, kita pilih coba ground. Nah, oke. Jadi ada perbedaan antara ground dengan net 51. Kalau ini net 51, besarnya itu sebesar 2 mm. Sedangkan ini besarnya adalah 1,27. Nah, ini kita bisa perkecil kembali dengan menyeting bagian atas secara otomatis. Oke, kita coba hapus kembali.
tekan delete saja, interaktif, kita klik. Nah, ini kita tes angka 3. Nah, tadi kan ada 3 pilihan, minimum, pertengahan, dengan maksimum ya. Jika maksimum terlalu besar, maka kita buat yang minimum saja. Ini minimum. Ini ada keterangan minimum. Ini pertengahan, sedangkan ini maksimum besar. Jadi kita pilih minimum. Oke, minimum. Kita hubungkan. Oke, oke, oke. Dengan melihat besar jalur ini, dengan proses sablon manual, ini cukup aman karena cukup besar nih, sebesar 1,68 mm. Tapi jika diproses menggunakan mesin CNC, ukuran bisa diperkecil. D5, R1, C6 tidak ada yang berimpit ya. C1 kita pindahkan ini. Kita atur posisinya. Oke, selanjutnya kita beri label ya. Label atau keterangan. Hmm, teks teks itu kita letakkan di bagian atas top overlay. Top kita pakai layer top ini, kemudian kita buat sini ya. Oke, kita double klik. String ini teksnya kita inputkan adjustable. Receive power supply.
Wow, besar nih. Adjustable, adjustable. Klik copy, paste, PC power supply. Oke, selanjutnya kita berikan juga label pada bagian output, top overlay. Ini adalah ground, GND. Di bagian input, sini bagusnya positif ya. Pemberian label telah selesai. Selanjutnya kita buat poligon. Poligon dengan cara tool, polygon power, kemudian polygon manager. Kita pilih new polygon dari board outline. Kemudian di layer ini kita pilih bottom layer. Kemudian pilih JND. Ini kita pilih apply. Yes. Oke. Nah, ini tampilan hasil dari penerapan poligon. Sebaiknya antara poligon dengan ground dijadikan satu. Klik poligon, kemudian pilih properties di bagian bawah. Kita pilih pour over all same yang sama. Kemudian bagian atas kita pilih report. Oke, jadi kita lihat. Oke, antara ground dengan polygon menjadi satu. Ini jarak clearance-nya kita masih pakai settingan tadi. Desain rule-nya itu 0,5 mm. Yang kita set. Oke. Oke, untuk tahap desain sudah sampai di proses penerapan poligon ya. Di sini jika ingin ada mau ditambahkan atau mau diedit bisa. Jika ada tulisan di bagian bawah dari PCB bisa kita terapkan. Berarti di bagian bawah itu bottom layer kita aktifkan. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita pilih properties mekatronika. Kelihatan nggak? Anda ya. Oke, untuk tahap selanjutnya, jika kita ingin menambahkan label top overlay, bisa kita taruh di sini. Pokoknya saya mau tambahkan
Mekatronika dengan tinggi sekitar 30 mil. Kemudian saya copy ya. Saya tambahkan lagi di bagian bawah properties meter. Ini saya gunakan sebesar 40 mil. Tahap selanjutnya setelah selesai pembuatan poligon serta pemberian label, kita bisa lihat hasil desain mulai dari tampilan 3 dimensi ya. Ini hasilnya, kemudian ini tampilan pertama, sedangkan ini tampilan 2 dimensi. Setelah itu kita coba lakukan print out ya. Kita cetak dalam bentuk dokumen PDF dengan cara klik file, kemudian print. Nah, di sini sebelum kita lakukan print out, kita setting terlebih dahulu. Ini printer. Jika kita buat dokumen PDF, kita pilih Microsoft Print to PDF. Jika ingin di print secara langsung, kita bisa memilih jenis printer yang akan kita gunakan. Kemudian kita pakai mono ya. Kemudian jenis kertas yang kita gunakan A4, posisi offset bisa. Kita refresh. Ini ukurannya kita gunakan 100%, artinya 1:1. Jadi print eh, hasil print out nanti ukurannya adalah sesuai dengan dimensi PCB yang kita setting, yaitu 5x7, sesuai dengan pengaturan pada gambar. Kemudian kita pilih pack. Nah, di sini jika di print secara manual, kita cukup 2 tampilan saja. Jika proses penyablonan proses PCB yang kita lakukan secara manual, yaitu melalui penyablonan, kita tambahkan 2 layer. Yang pertama itu untuk top layernya. Top layer sini jika kita ingin sablon berarti harus di mirror ya. Harus di mirror. Kemudian display layernya kita coba matikan dulu terlebih dahulu semua. Kita refresh. Pertama keep outlier, garis pinggir ya. Ini garis pinggir, kemudian komponen bagian atas saja, top, bottom tidak usah ya. Oke. Kita layer. Terus kemudian kita zoom dulu. Oke. Mengapa harus di mirror? Karena ketika disablon nanti akan berubah menjadi tidak mirror. Jadi harus di mirror ketika kita mau lakukan proses penyablonan. Mungkin hanya itu ya yang disetting untuk top layernya. Kita pindah ke bottom layer. Siapa? Yang bottom layer di pack 2-nya. Ini bagian bottom layer.
Kita print, button, kita show juga, show hole-nya, lubangnya ya, drillnya. Kemudian kita aktifkan tetap keep outlier, kita refresh. Bottom pack 2. Oh iya, ini pack 2. Oke, bottom layer. Kemudian kita tampilkan layer bawah ya, jalurnya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita mirror juga ini. Kita mirror. Oke, kita refresh. Oke. Oke, setelah itu ada dua ya, dua halaman berarti. Oke, berarti selesai settingannya. Kita print. Oke, kita simpan di folder C, user, public tadi, dokumen, Altium, power supply, printout, save. Oke, kita coba lihat hasil printoutnya. Oke, power supply, adjustable. Nah ini. Oke, ini halaman pertama yang top layer tadi di mirror. Terus kemudian ini untuk bottom layernya. Posisi di mirror juga. Karena, mengapa di mirror? Karena akan dilakukan proses transfer paper atau proses penyablonan secara manual. Jadi cukup dua saja file yang kita gunakan, top layer yang menampilkan komponen dengan bottom layer yang menampilkan jalur atau track dari rangkaian. Demikianlah hasil desain rangkaian adjustable DC power supply menggunakan IC LM317 dengan aplikasi Altium Designer versi 22.11.1. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.